Ikhwatu iman yang sholat dalam mati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ke tahsin ada sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam surat Qaf ya, surat ke-50 ayat 31 sampai 33. Nah, yang Allah sebutkan ini adalah calon atau sifat-sifat penghuni surga. Nah, yang pertama adalah ayat 31-nya, bagi orang yang bertakwa itu surga itu sangat didekatkan. Surga itu didekatkan lil muttaqina, bagi orang-orang yang takwa. Nah, apa cirinya dari orang yang bertakwa itu? Yang pertama adalah awwab. Awwab itu adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia melakukan kesalahan. Tentu yang namanya manusia mahalul khata, tempatnya kesalahan. Tapi kalau manusia selalu salah, bukan manusia, tapi itu adalah iblis, setan yang tugasnya selalu menggoda manusia, menjadikan manusia itu sebagai budaknya. Tapi manusia pun kalau selalu benar terus, tidak pernah salah, kita bukan malaikat. Tetapi manusia itu diantara dua hal itu, antara salah dan benar. Nah, tetapi tentu bukan berarti manusia mah dan tidak pernah berbuat salah. Artinya kita ikhtiar dengan meningkatkan kualitas iman kita, ya, kadar keimanan kita agar selalu istiqomah. Salah satunya adalah dengan kita mendengarkan kajian-kajian, ya, dengan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Nah, jadi insya Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi awal, ya, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jelas dalam surat Al-Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dolamu anfusahum dzakarullah. Dan orang-orang yang berbuat salah, fahsya, keji, atau mereka mendolimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Astagfirullah, saya itu tadi ke ibu anu, bapak anu, telah berbuat salah. Dzakarullah, ya segera ingat kepada Allah. Pastagbaru, ya memohon ampun kepada Rabbahum, kepada Tuhannya. Nah, karena lidunubihim, karena dosa-dosanya. Nah, kemudian sabda Rasulullah SAW itu, kullu bani Adam khata'un, setiap keturunan Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Nah, dan setiap atau sebaik-baik yang berbuat salah itu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita membayangkan Rasul seorang manusia tidak pernah berbuat salah, kan ini bagaimana cara mencontohnya? Nah, salah satu contoh, kalau Rasul itu langsung dikasih tahu, seperti dalam surat Abasa. Surat Abasa itu kan artinya bermuka masam. Abasa. Ada sahabat Rasulullah itu Ibnu Ummi Maktum, yaitu datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah sedang berhadapan dengan orang-orang yang terhormat gitulah. Nah, oleh Rasulullah ngaganggu wae lah, bermuka masam. Nah, setelah beres Rasulullah tegur, abasa wa tawalla, ia bermuka masam dan berpaling. Oleh Allah dikasih tahu. Nah, padahal Ibnu Ummi Maktum ini
mau bertobat, mau membersihkan dirinya. Nah, artinya Rasulullah pun pernah berbuat salah gitu ya. Rasulullah pernah lupa, pernah ya. Ketika Rasulullah sholat duhur atau asar, Rasulullah itu sholat 2 rakaat. Nah, kemudian setelah selesai, pas 2 rakaat, assalamualaikum, ada yang namanya sahabat Dulyadain. Rasulullah waktu sholat telah dikosor ya? Enggak. Nah, Rasulullah untuk mengecek, tricek, benar nggak tadi sholat 2 rakaat benar? Oh, kalau gitu ya kita tambah 2 rakaat. Nah, ditambah 2 rakaat, kemudian nanti terakhirnya adalah sujud sahwi. Nah, artinya Rasul pun pernah lupa. Kata Rasulullah, innama ana basyarum mislukum, saya ini adalah seorang manusia sama seperti kalian. Nah, bagaimana kalau Rasul malaikat misalkan? Kan malaikat tidak pernah buang air besar, buang air kecil. Nah, kemudian tidak pernah menikah. Kan Rasul, kenapa seorang manusia? Agar kita bisa mentaatinya. Nah, itu mentaatinya ya. Itu yang pertama adalah awwab, orang yang bertobat. Yang kedua adalah hafiz. Hafiz itu adalah orang yang menjaga aturan-aturan Allah. Nah, jadi hafiz ini ketika datangnya godaan-godaan ya, ia menjaga dirinya dari godaan tersebut agar tidak terjerumus kepada bisikan-bisikan setan. Itu namanya hafiz. Hafiz ya. Jadi orang yang orang yang hafal Quran disebut hafiz. Hafiz. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah man khosyiya rahman bil ghaib. Orang yang takut kepada yang Maha Pengasih karena kegoibannya. Nah, artinya orang yang takut kepada Allah meskipun Waalaikumsalam, ia tidak terlihat ya, dengan kegaibannya, ia yakin bahwa Allah itu Maha mengawasi, Maha melihat, atau muraqabatullah, merasa ditatap, diawasi. Nah, kalau kita lihat mengapa sekarang ini ya, kejadian-kejadian korupsi ini semakin semerbak. Kementerian Apik ya, MBG, BGN, kemudian kementerian satu lagi itu yang imigrasi, kemudian MBG yang tiap hari katanya 1M 1M. Aduh, Abimah ningal wae 1M teh belum gitu. Pegang saja belum kan. Satu hari. Nah, kalau kita lihat mengapa tidak takut kepada man khosyiya rahmana bil ghaib, tidak takut kepada yang Maha Pengasih karena kegaibannya. Kenapa? Karena sifat dalam dirinya, keimanannya itu hilang. Keimanannya hilang. Tidak punya iman, imannya itu sudah hilang. Nah, oleh karena itu min man khosyiya rahman ini adalah ia akan dalam diri itu merasa diawasi, ditatap oleh Allah meskipun ada kesempatan. Nah, seperti kemarin viral, ada yang 70 gram itu pakai tutup cadar laki-laki, pas mau dibayar langsung pergi ngambil yang 70 gram. Kenapa?
karena sudah tidak ada rasa imannya. Sudah tidak ada rasa imannya. Kalau alasannya udah susah, pekerjaan ini susah, tetapi kalau yakin ya, sholat dikerjakan ya, kemudian yakin tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih jalan. Itu janji Allah. O may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, itu man khasyiya rahmana bil ghaib. Nah, kemudian yang sifat yang keempat itu waja'a biqalbin munib. Waja'a biqalbin munib itu adalah ia datang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah. Nah, oleh karena itu dalam ayat yang lain, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah akan menenangkan hati ya. Kita dapat ujian, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dapat kabar sesuatu yang mungkin yang tidak menyenangkan, astagfirullah ya. Jadi kita dapat kabar gembira, alhamdulillah. Jadi lisannya, hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dengan waja'a biqalbi munib, dan hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti pada hari kiamat. Nah, empat sifat ini, awab, orang yang bertobat, kemudian yang kedua adalah hafiz, menjaga aturan-aturan Allah, yang ketiga adalah orang yang takut kepada kegaiban Allah, yang keempat adalah ia kembali kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah, berarti yang bersih. Nah, oleh Allah di ayat yang ke-34-nya dihiap, mari udkhuluha bisalam, masuk kalian ke surga ini dengan selamat oleh Allah. Dalikal yaumul khulud, ini adalah hari yang kekal. Nah, hari yang kekal. Jadi di dunia mah yang terjadi itu seperti ada baik ada buruk ya. Lelah. Nah, oleh karena itu wayahna di dunia mah ya. Wayahna di dunia mah. Nah, setelah kita mengalami lelah untuk melaksanakan sholat, berbuat baik, ternyata dengan lelah itu kita mendapatkan nikmat, ketenangan. Berbeda dengan lelah orang yang istilah itu ingin berbuat tidak baik. Nah, lelahnya itu lelah yang bahasa Sunda mah hirupna teh tepuguh gitu. Tapi kita itu bagi orang yang beriman insyaallah akan hidup terarah kemana tujuan ini, hidup ini akan kemana gitu ya. Oleh Allah nanti dihiap, mari dalikal yaumul khulud. Apalagi balasan bagi orang yang tadi lahum ma yasyauna, bagi mereka apa yang mereka kehendaki Allah kasih, waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Hoyong naon? Hoyong khamar, silahkan, tidak memabukkan. Kemudian air susu min labanin, dari air susu, mangga ada, kurma ada, apa yang mereka minta Allah kasih. Nah, jadi sahur di dunia mah wayah nah ya, Allahumma paksakeun ya, Allahumma paksakeun. Ikhwatu iman yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 sifat ya yang akan menduduki atau yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang selalu dirahmati